Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Anugrah Jaya dengan NIM 21048845 dari Program Studi Teknik Logistik. Di sini saya akan memaparkan tentang artikel saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Bungkus Kopi Menjadi Karya Seni. Sampah merupakan suatu barang atau produk sisa yang tidak digunakan. Sampah terbagi menjadi dua macam, yaitu sampah organik merupakan sampah yang terdiri atas bahan-bahan seperti sayuran, kertas, buah-buahan, dan lain-lainnya. Kemudian ada sampah anorganik, merupakan sampah yang terdiri atas bahan-bahan seperti bahan logam, plastik, kaca, karet, dan lain-lain. Dari kedua sampah tersebut, sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan oleh bakteri pengurai dan membutuhkan waktu lama untuk terurainya. Sampah di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di kota-kota di seluruh Indonesia berdampak juga terhadap lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, di berbagai bidang. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan masalah kebersihan dan keindahan lingkungan hidup. Salah satu permasalahannya adalah terkait dengan sampah yang belum terkelola dengan baik. Sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik untuk keperluan sehari-hari, entah perorangan, toko, maupun perusahaan besar. Di Indonesia masih bergantung pada plastik untuk berbagai macam jenis produk, baik sebagai bungkus dari bahan makanan ataupun wadah yang terbuat dari plastik. Salah satunya adalah bungkus kopi, saset, atau kopi kemasan. Dampak buruk dari bungkus kopi tersebut yaitu limbah plastik yang sulit terurai. Salah satu cara untuk mengatasi masalah dari sampah plastik adalah mendaur ulang sampah plastik tersebut menjadi barang yang bermanfaat. Kreativitas pemanfaatan sampah plastik menjadi karya seni adalah solusi yang cukup baik untuk mengelola sampah plastik menjadi barang yang berguna kembali. Bahkan memiliki nilai jual serta dapat dikreasikan menjadi barang yang mempunyai nilai estetika. Zambrano Leel 2012. Ada beberapa kreasi yang bisa dilakukan dari daur ulang atau pemrosesan bungkus kopi bekas ini, mulai membuat kerajinan menjadi tas, dompet, tempat tisu, bingkai foto, dan lainnya. Dengan kondisi yang terjadi dengan banyaknya limbah plastik dari bungkus kopi, menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai pemanfaatan limbah bungkus kopi menjadi suatu karya seni. Jenis penelitian ini menggunakan metode literatur review atau tinjau pustaka. Kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tubuh literatur, berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Cooper 2000. Adapun penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pada tahap awal pencarian artikel, jurnal menggunakan kata kunci pemanfaatan limbah bungkus kopi menjadi kerajinan. Hasil dan pembahasan. Dalam upaya mencegah dan memanfaatkan limbah bungkus kopi plastik, salah satu caranya dengan memanfaatkan kembali limbah tersebut menjadi suatu barang jadi atau kesenian yang dapat berguna atau menjadi hiasan untuk mempercantik ruangan. Dalam upaya ini, pemanfaatan limbah bungkus kopi dibuat menjadi sebuah kerajinan yang dimanfaatkan untuk menjadi suatu kerajinan yang bermanfaat seperti membuat tikar, tas, dompet, bingkai foto, dan lain-lain. Partisipasi masyarakat untuk mengurangi limbah plastik sangat diharapkan karena ini memang sangat bermanfaat bagi pengurangan limbah plastik. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan jika masyarakat mengetahui ini lebih
lebih dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh bagi individu maupun lingkungan mereka sendiri jika melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Untuk membuat kerajinan, diupayakan dapat memperhatikan hal-hal berikut agar dapat menjadi nilai lebih dan tahan lama untuk digunakan. Pertama, yaitu ketebalan bungkus kopi agar barang yang dihasilkan tidak mudah robek. Kemudian tekstur agar nyaman ketika digunakan dan bagus dalam segi warna. Kemudian ukuran bungkus kopi agar memiliki bentuk dan ukuran yang merata. Kemudian kekuatan jahitan agar tidak mudah lepas dari bagian yang lainnya dan tidak membuat cepat rusak dan menjadi limbah kembali. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan kerajinannya adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya bungkus kopi berbagai merek, warna, dan bentuk ukuran. Kedua, memilah kembali bungkus kopi sesuai dengan jenis corak dan warnanya. Ketiga, membersihkan jika terdapat sisa kopi atau noda lainnya. Keempat, menggunting sisi bagian atas dan bawah bungkus kopi sehingga bungkus kopi hanya memiliki bagian sisi yang masih lengkap. Lakukan hal tersebut ke semua bungkus kopi agar ketika proses melipat dan menganyam dapat dengan mudah dan cepat. Kemudian, kelima, setelah itu, lipat bagian atas bawah kopi sampai berbentuk silinder dengan tebal berukuran 1 cm. Lakukan pengerjaan sampai lipat-lipat sampai memiliki lipatan silinder bungkus kopi sebanyak-banyaknya. Ini merupakan proses dari skema proses pelipatan berbentuk silinder. Pertama, lipat ke dalam bagian sisi atas dan bawah yang sudah digunting. Kemudian membentuk seperti ini, silinder. Kemudian setelah itu, lipatan silinder kecil terkumpul. Lakukan penganyaman untuk pertama membutuhkan 4 lipatan silinder kecil. Kemudian masukkan 1 lipatan silinder bungkus kecil pada 1 lipatan bungkus kopi silinder lainnya sehingga saling menyilang satu sama lain. Ketiga, ambil lipatan bungkus kopi bagi lagi dan masukkan kembali bagian bungkus kopi 2 sehingga bungkus kopi 2 terikat oleh bagian lipatan silinder bungkus kopi 3. Kemudian, bagian terakhir, sebagai penguat jaring, lagi bagian lipatan silinder bungkus kopi keempat, agar lipatan bungkus kopi ke-1 dan kedua dan ketiga terikat kuat oleh lipatan silinder bungkus kopi keempat. Untuk selanjutnya, anyaman dilakukan menggunakan 3 silinder bungkus kopi. Setelah itu, keenam, setelah lipatan terkumpul banyak, lakukan penganyaman, lakukan dengan benar agar dapat tahan lama dan kuat. Penganyaman dilakukan dengan bertahap untuk menjadi suatu kerajinan yang diinginkan. Untuk membuat kerajinan, dompet atau tas dilakukan penjahitan dalam pembuatan resleting untuk menutup dompet dan tas. Di sisi kanan ada contoh produk dari limbah bungkus kopi yang dianyam. Di atas itu tidak dijahit. Kalau untuk di bawah, yang sisi bawah tas, diperlukan dijahit. Maka dengan upaya pembuatan kerajinan dari limbah bungkus kopi, diusahakan dapat mengurangi polusi limbah plastik di dunia dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Dan dapat menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luangnya dengan berkreasi membuat kerajinan. Kesimpulannya, sampah merupakan ancaman terhadap pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
terutama sampah anorganik atau sampah plastik yang sulit terurai dan sangat membahayakan bagi makhluk hidup. Salah satu limbah plastik yaitu bungkus kopi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Dalam upaya mencegah dan memanfaatkan limbah bungkus kopi plastik, salah satu caranya dengan memanfaatkan kembali limbah tersebut menjadi sebuah barang jadi atau kesenian yang dapat berguna atau menjadi hiasan untuk mempercantik ruangan. Dalam upaya ini, pemanfaatan limbah bungkus kopi dibuat menjadi sebuah kerajinan yang dimanfaatkan untuk menjadi suatu kerajinan yang bermanfaat seperti membuat tikar, tas, dompet, bingkai foto, dan lain-lain. Dengan upaya pembuatan kerajinan ini, dari limbah bungkus kopi diusahakan dapat mengurangi polusi ke limbah plastik di dunia dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dan dapat menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luangnya dengan berkreasi membuat kerajinan. Sekian pemaparan materi dari artikel saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.